Wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan mengkaji zikir dan doa pada saat kita menjenguk orang sakit atau pada saat kita mendoakan orang yang sakit. Ada dua riwayat yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau bertemu dengan orang yang sakit atau menjenguk orang yang sakit, beliau lalu menyatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi bahasanya kita itu ya santai aja, tidak usah jadi susah, tidak usah jadi beban. Mudah-mudahan bisa menjadi penggugur dosa-dosamu. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah itu punya kebiasaan begitu. Jadi ketemu, nyatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Lalu di riwayat yang lain, riwayat dari Ibnu Abbas juga, bahwa apabila ada orang yang datang menjenguk orang yang sakit, lalu dia belum waktunya meninggal dunia gitu, lalu di sampingnya dia mendoakan 7 kali, membaca doa ini, maka insya Allah kemudian akan disembuhkan oleh Allah. Apa doanya itu adalah As'alullahal adim Rabbal arsil adim ayyasfika. Itu 7 kali dibaca di samping orang yang sakit itu. Itu menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian berikutnya yang kedua, riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 yang saya sampaikan juga. Yang pertama, bahwa Rasulullah itu punya kebiasaan kalau menjenguk orang yang sakit itu, beliau kemudian memegang tangan atau memegang tempat yang sakit dari orang yang sakit itu sambil kemudian mengucapkan bismillah. Itu Rasulullah, tapi ya Rasul bisa sembuh. Kemudian berikutnya juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika menjenguk orang sakit maka kemudian berdoa, dan ini biasanya sudah sering kita dengar dan kita baca, adhibil ba'sa rabban nas isfi antas syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yugadiru saqama. Itu yang sering kita baca dan sering kita dengar. Maka 4 macam riwayat ini perlu kita pahami dan perlu kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang barangkali sedang sakit atau mendoakan yang sedang sakit. Nanti akan kita bahas tentang sakit itu dalam perspektif Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, Wahab bin Munabbih itu menyatakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu terasa banget 3 itu. 1 adalah iman, yang kedua nikmat sehat, dan yang ketiga adalah nikmat cukup. Nikmat yang pertama, nikmat iman dan Islam itu mudah-mudahan terus ada pada kita, dan mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia tetap berada dalam keislaman itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nikmat yang pertama dan utama. Kemudian nikmat yang kedua adalah kesehatan. Ketika suatu saat Rasulullah ditanya, kita minta
apa kepada Allah yang paling utama itu atau yang paling penting itu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, salullah al-afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin minal afiyah. Jadi mintalah kepada Allah yang namanya ampunan, lalu kesehatan, keselamatan. Karena tidak ada yang lebih utama lagi setelah iman, kebaikan setelah iman itu kecuali kesehatan. Jadi nikmat yang kedua itu sehat, yang akan kita bahas sekarang, perspektif sakit dan sehat dalam Islam. Dan yang ketiga adalah nikmat cukup. Ya, cukup ya. Tidak tidak kaya gitu ya. Tapi cukup ya. Ya kadang-kadang diplesetkan juga cukup itu. Cukup untuk beli mobil gitu ya. Cukup untuk beli sawah 1 hektar gitu kan. Cukup untuk membangun rumah lagi gitu kan. Cukup untuk menambah apa lagi gitu kan. Semacam-macam lah gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu 3 nikmat. Nah, saat ini kita akan kaji tentang yang kedua ya, tentang sakit, karena sekarang musimnya orang sakit gitu kan. Kita lihat ini juga lagi sakit tapi tinggal suaranya itu. Ternyata nikmat sakit itu nikmat. Dan ini yang akan kita bahas luar biasanya. Kalau Sufyan Ats-Tsauri itu menyatakan, belum dikatakan orang yang paham agama kalau orang ini belum tahu bahwa nikmat itu adalah musibah dan musibah itu adalah nikmat. Itu kalimatnya begitu sangat luar biasa gitu ya. Orang itu tidak dikatakan tahu agama kalau kemudian dia tidak paham bahwa nikmat itu bisa menjadi musibah, dan bahwa musibah itu termasuk ujian sakit itu adalah nikmat. Itu contohnya. Jadi kalau nikmat itu musibah, orang punya kekuasaan, orang punya jabatan, orang punya kekayaan, bisa jadi menjadi sebuah musibah besar buat kita. Karena itu akan menjadi penyesalannya nanti di akhir. Dan dia menganggap itu nikmat-nikmat luar biasa gitu kan dunia. Tetapi sebaliknya ada orang yang kemudian menyatakan bahwa musibah-musibah itu dianggap sesuatu yang menghinakan, bukan. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi sebuah nikmat yang luar biasa. Nah, salah satu di antara yang kita bahas nanti adalah tentang sakit itu. Jamaah, kita paham bahwa tubuh kita ini kan terdiri dari 3. Ya, dari yang kita pahami adalah jasmani kita, lalu kemudian ada jiwa kita, mental, lalu kemudian ruh atau rohani kita. Maka paling tidak 3 itu sehat, maka sudah sehat. Kalau WHO itu tahun 1984 menyatakan orang itu bisa dikatakan sehat kalau sehat 4 dimensinya. Dimensi fisiknya, dimensi psikologisnya, dimensi sosial, lalu kemudian yang terakhir diterima oleh WHO adalah dimensi agamanya. Orang baru dikatakan sehat kalau 4 dimensinya ini sehat. Apanya? Fisiknya, lalu kemudian psikologisnya, lalu kemudian sosialnya, lalu kemudian agamanya. Tidak ada satu contoh yang luar biasa secara individu yang memiliki kesehatan 4 dimensi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Nabi kita lah yang kemudian kalau bisa dibilang orang paling sehat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai dimensi ini. Yang pertama tentu Nabi kita Nabi Muhammad itu secara fisik itu adalah sehat. Dalam riwayat-riwayat itu, sejarah apapun itu, dikatakan Rasulullah itu cuma sakit 2 kali saja. Itu pun hanya sebagai sebuah tanda-tanda kecemasan, lalu kemudian tanda-tanda kematian. Jadi 2 kali Rasulullah sakit itu, pertama pada saat menerima wahyu pertama. Itu gemeter ya. Ada bahasa kita itu
ya, gigil. Tapi pelajaran pentingnya jangan cuma menggigilnya, itu sakitnya Rasulullah itu aja. Pelajaran pentingnya Rasulullah pulang ke rumah, kemudian bercerita kepada istri beliau Khadijah yang tercinta itu. Lalu apa yang dikatakan Khadijah? Tenang, tenang suamiku, tenang. Kamu itu orang baik. Kamu selalu nolong orang, kamu selalu membantu orang, kamu suka menyambung tali silaturahim. Tidak mungkin Allah mengecewakan kamu. Tenang, tenang. Menyejukkan apa yang disampaikan oleh istrinya itu sambil dikasih selimut. Selimuti aku, dikasih selimut. Jadi memang ini juga pelajaran penting, bukan sisi sakitnya saja, bahwa suami itu akan betah di rumah kalau istrinya menyambut dengan menenangkan. Nah, jadi kalau pulang, engkau perak oleh sarian, tenang, tidak apa-apa, tidak usah mikir mas, gitu kan. Cuma oleh 1 juta perak, tenang, tidak apa, tidak usah mikir itu, yang penting kamu sehat. Bagus itu. Jadi sehingga Rasulullah itu tidak berpaling hatinya karena istrinya luar biasa, menenangkan gitu kan. Jadi tugasnya itu menenangkan. Suami-suami akan betah di rumah kalau istrinya suka menenangkan suaminya. Jadi tawari, diselimuti kalau capek itu kan, selimuti. Mau selimut yang ini apa selimut aku kan, gitu, itu bagus itu. Itu bentuk dari eh, luar biasanya dalam sebuah keluarga. Jadi menenangkan tugasnya. Nah, kembali ke sakit tadi. Rasulullah itu sakit itu, lalu kemudian yang kedua sakit beliau itu adalah menjelang kematian beliau. Jadi beberapa hari Rasulullah sempat panas dan sakit kepala. Itu aja, tidak pernah sakit. Tapi ada riwayat lain yang menyatakan Rasulullah 3 kali sempat sakit, yang satunya lagi adalah yang kena sihir itu. Tapi secara umum, secara fisik Rasulullah lah orang yang kemudian paling sehat. Yang kedua, kalau dari sisi psikologis itu Rasulullah itu luar biasa. Beliau orang yang paling sabar, orang yang paling memaafkan, orang yang tidak suka marah. Ya. Beliau orang yang bisa mengendalikan diri, beliau tidak suka mencaci, beliau tidak suka merendahkan, beliau tidak suka melaknat, jauh dari itu semua. Yang itu secara mental, secara psikologis sehat. Ya beda dengan kita ya, sehat fisiknya suka marah-marah, suka melaknat, suka mencela gitu kan. Beda. Artinya sebenarnya kita itu tidak sehat secara mental. Kalau Rasulullah luar biasa tuh, sehat. Secara sosial juga begitu. Rasulullah orang yang pertama kali menjenguk orang yang sakit, padahal dia dulu yang paling memusuhi Rasulullah. Rasulullah orang yang memerintahkan kepada orang lain, kepada para sahabat, ayo bantu orang yang perlu dibantu. Keluarkan dari kesulitan yang mungkin dia punya kesulitan, mudahkan urusan orang lain. Wisdom keagamaan kita luar biasa yang diajarkan Rasulullah dalam sisi sosial, sehingga Rasulullah itu sehat. Beda dengan kita. Ada saudaranya yang sakit tapi pernah musuhin, tulet itu kan. Ada yang suka tidak suka membantu, bahil, suka tidak menolong dan sebagainya, suka menyulitkan urusan orang lain padahal harusnya dimudahkan dan sebagainya. Kita jauh secara sosial itu. Lalu apalagi dalam keagamaan. Rasulullah secara spiritual luar biasa, karena dari sisi apapun ibadah Rasulullah itu luar biasa. Mulai sholat malam dan sebagainya. Rasulullah pernah ketika ditanya kepada Aisyah mana yang paling indah ceritanya dalam keluarga itu, ketika ditanya kepada Aisyah, Aisyah kemudian menjawab, pada suatu malam giliranku dengan Rasulullah, aku senang dengan Rasulullah, berdempetan dengan Rasulullah, tapi suatu saat di malam itu kemudian beliau izin kepadaku, bolehkah aku sholat malam? Luar biasa. Rasulullah izin kepada istrinya untuk sholat. Nah ini juga dalil bahwa bukan cuma istri yang disuruh izin, mbakna demak izin dek, mbakna anu segala macam. Tapi ternyata indahnya Rasulullah itu sampai digambarkan di dalam Al-Quran itu seolah-olah minta ridhonya istrinya.
Mardati azwaj itu dalam Quran surat At-Tahrim, indahnya akhlak Rasulullah kepada istrinya seolah-olah minta ridho istrinya. Dalam konteks itu kemudian Rasulullah minta izin, boleh aku sholat? Luar biasa. Jadi bapak-bapak juga kemana-mana izin ya, izin sama ibunya ya. Bilang jangan kemudian cuma ibunya yang harus izin, bapak izin juga ya. Cek pas bak nada mapoy, cek nyatanya Allah neng itu tidak indah itu. Itu juga menang lagi ibu-ibu ya dibalik sekarang. Artinya secara fisik, secara mental, secara sosial dan secara agama Rasulullah itu orang yang paling sehat. Nah, kita ini disuruh diperintah untuk menjadi orang sehat. Sampai tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa yang kita minta kepada Allah itu adalah kesehatan. Tidak ada yang paling utama setelah kita iman dan Islam itu selain kesehatan. Oleh karena itu agama mengajarkan banyak hal untuk kita menjadi orang sehat. Di antaranya adalah berpikir tentang kebersihan, an-nadhafah itu pertama. Jadi kebersihan diri mulai dari wudhu, mulai dari mandi, kebersihan pakaian, kebersihan rumah kita, itu bagian dari an-nadhafah itu. Islam mengajarkan itu. Lalu kemudian Islam mengajarkan tentang asupan makan minum, ada etika-etika makan yang halal dan thayyib. Kapan harus makan, seberapa perut harus kita isi. Luar biasa, tidak ada ajaran agama yang sehebat Islam itu untuk kesehatan. Islam juga mengajarkan tentang kesehatan secara umum. Bila kamu merasa sakit jangan keluaran gitu bahasanya gitu kan. Dan bila kemudian dalam kondisi kamu di luar ya, tahu bahwa di situ ada tempat yang sakit, kamu jangan ke sana. Ini adalah bagian-bagian dari petunjuk agama tentang sehat. Termasuk diantaranya yang keempat adalah ar-riyadhah. Kita disuruh untuk olahraga. Namun Bapak dan Ibu sekalian, usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan dalam keseharian kita ini, mungkin saja suatu saat kita akan mengalami yang namanya sakit. Dan ternyata sakit itu adalah sebuah nikmat terbesar juga itu. Nikmat besar sakit itu. Ini saya sampaikan kado buat orang-orang yang sedang sakit. Karena hari-hari ini kita sedang mendengar orang yang sakit gitu. Berbahagialah sebenarnya menjadi orang sakit di satu sisi itu. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan ya. Ada satu riwayat yang luar biasa. Ini mungkin jarang didengar. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang yang orang Badui itu yang kayaknya bagus tuh fisiknya. Gak pernah sakit-sakitan. Mengagumkanlah secara fisik. Nah, suatu saat ketika lewat itu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tanya sama dia, "Kamu pernah kena Ummu Mildam? Kamu pernah kena Ummu Mildam?" Tanya dia, "Apa Ummu Mildam itu ya Rasulullah?" Lalu kemudian dijawab oleh orang Badui ini, Ummu Mildam itu adalah panas yang terasa antara daging dan kulit, atau kita katakan itu adalah demam. Dia jawab, "Tidak pernah. Tidak pernah." Lalu kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, "Pernah merasakan as-suda?" As-suda itu apa ya? As-suda itu sakit kepala. Jadi sakit kepala. Sebentar ya. As-suda itu adalah sakit kepala. Nah, lalu kemudian dia jawab, "Enggak pernah gitu, enggak pernah."
Setelah orang Badui itu pergi dari tempat itu, lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu ingin tahu orang yang ahli neraka itu adalah ini orangnya. Ini jarang sekali ini disampaikan hadis ini. Jadi penjelasan dari Ibnu Hibban itu bukan berarti Rasulullah memberikan sebuah pernyataan bahwa orang yang sehat terus itu neraka, bukan. Jadi inilah yang akan kita dalami, bahwa ternyata kata beliau, penjelasan dari Ibnu Hibban itu, Rasulullah ingin menggambarkan begini. Manusia itu tidak pernah terlepas dari dosa dan kesalahan. Maka manusia itu akan tergadai dengan dosa dan kesalahannya. Dia tidak akan kemudian lepas dari dosa dan kesalahan itu. Maka karena dia tergadai dengan dosa dan kesalahannya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kecuali diampuni dosanya oleh Allah. Dan sebenarnya salah satu yang bisa memberikan pengguguran terhadap dosa-dosa dan kesalahan itu adalah sakit. Inilah yang kemudian beliau jelaskan tentang riwayat ini, bahwa ternyata maknanya adalah bahwa sakit itu bisa menjadi sebuah kado terindah buat orang-orang yang mungkin punya dosa dan kesalahan, karena dengan sakitnya itu, dengan catatan dia sabar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena gugurlah dosa-dosanya. Hebatnya lagi dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa nanti yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat itu diantaranya adalah kesehatan kita. Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni al-'abd minan na'im ayyuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurwiyaka minal ma'il barid. Sesungguhnya kenikmatan yang pertama kali akan ditanyakan pada seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah ditanyakan pada dia, bukankah kami memberikan kesehatan kepada dirimu dan memberikan minum dari air yang dingin. Jadi nikmat pertama nanti di akhirat itu yang akan ditanya adalah nikmat kesehatan. Dipakai apa sehatmu? Sampai kemudian di sini disebutkan adalah minal ma'i al-barid, dari air dingin ya. Jadi kalau bapak-bapak lagi kehausan banget, panas, terus tiba-tiba minum es, itu akan ditanyakan nikmat itu. Ini sama juga ketika orang-orang miskin itu merasa gembira karena nanti tidak akan ditanya di akhirat gitu kan. Ternyata orang-orang miskin pun akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Ketika ada angin semilir, angin sepoi-sepoi, itu nikmat juga. Mereka bisa tidur juga kan. Lalu kemudian bisa minum air dingin. Lalu kemudian di gubuk-gubuk kecilnya pun ditanya, apalagi yang besar gitu nanti. Nah, kita juga mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wa sihhatika qabla saqamika wa ginaka qabla fakrika wa faragaka qabla suglika wa hayataka qabla mautik. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama itu disebutkan masa mudamu sebelum tua, kemudian sehatmu sebelum sakit, lalu waktu kayamu sebelum nanti suatu saat mungkin kamu berada di bawah, waktu kamu luang sebelum kamu sibuk, dan waktu hidupmu sebelum mati. Di antaranya yang kedua adalah waktu sehatmu sebelum sakit, dipakai apa? Jaga itu. Maka ada orang-orang yang banyak mengatakan itu, cobalah kamu datang ke penjara untuk melihat
nikmatnya kamu ada di luar, merdeka itu. Bapak kalau ibu ke penjara itu, betapa bahagianya bapak tidak di penjara gitu. Nikmatnya kebebasan, kemerdekaan. Datanglah ke rumah sakit untuk melihat betapa nikmatnya menjadi orang sehat. Saya kadang-kadang ke sana, Pak. Jalan orang yang kemudian sudah dengan suaranya kesakitan terus datang. Nikmat orang sehat. Dan datanglah ke kuburan, betapa masih Allah memberikan nikmat hidup itu. Mereka saudara-saudara kita sudah mati, tidak bisa melakukan amal. Maka selama kita masih diberikan nikmat oleh Allah itu, hargai. Nikmat kita bebas, tidak dipenjara, nikmat kita sehat, tidak sakit di rumah sakit, nikmat kita masih hidup sebelum mati, itu hargai. Itu bagian yang harus kita sadari, bahwa sekali lagi nikmat yang diberikan Allah kepada kita harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau pada tataran tertentu lalu kemudian kita menjadi orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, maka sebenarnya berbahagia sekali dengan sakit itu. Paling tidak ada 6 keuntungan kita menjadi orang sakit itu secara spiritual. Yang pertama adalah bahwa sakit kita, lalu kita bersabar dengan sakit itu, maka akan menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Itu dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma yusibul muslim min nasab wala wasab wala ham wala hazn wala adha wala gham hatta syaukah yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Itu di riwayat Bukhari. Di riwayat Muslim itu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa kepayahan, lelah, sakit, lalu resah atau sedih, atau hal yang menyakitkan dirinya, atau kegelisahan, bahkan dari duri yang tertusuk saja, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Jadi wasab itu artinya sakit, kalau nasab itu lelah. Kalau yang 3 itu masalah hati dan perasaan, pikiran. Ada ham, ada huzn, ada gham. Jadi bedanya itu kalau ham itu adalah cemas, sedih tentang sesuatu yang belum terjadi. Kita beremar ya, belum terjadi sebenarnya. Itu namanya ham. Jadi kita minta kepada Allah terlindungi dari ham. Kalau yang kedua huzn. Huzn itu kesedihan karena ada sebab. Karena kematian, kehilangan, kekurangan, itu huzn, ada sebabnya. Itu huzn, kesedihan. Rasulullah pernah ada amul huzn, itu tahun kesedihan karena meninggal oleh paman dan istri beliau. Itu huzn. Jadi bedanya ham dengan huzn. Lalu kalau gham itu adalah kegelisahan yang dirasakan sekarang. Nah, kita bermohon kepada Allah untuk terlindungi dari itu. Tapi satu sisi, saat kita berada dalam kondisi seperti itu, kondisi di mana kita ada kecemasan, kondisi di mana kita sedih karena kehilangan, kekurangan sebagai ujian macam-macam, lalu ada kegelisahan, gham, maka itu adalah penggugur dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menengok Ummul Ala itu, beliau menyatakan, "Absiri ya Ummul Ala, fa inna maradal muslim yudhibullah bihi khatayahu kama tudhibun nar khabasaz zahab wal fiddah." Bergembiralah wahai Ummul Ala, karena sungguh Allah akan menggugurkan dosa-dosa seseorang manakala dia sakit
yang dideritanya itu, sebagaimana api menghilangkan kotoran pada emas dan perak. Jadi itu ingat Bapak, jadi sakit itu apa? Menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan, dengan catatan tadi adalah sabar. Rasulullah juga pernah bilang kepada Ummu Saib itu ketika sakit panas itu, la tasubbi al-humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Tidak usah mencela demam karena demam itu dapat menghapus dosa-dosa manusia. Jadi kalau begitu sakit itu menjadi nikmat, ya, rahmat Allah buat kita, agar kita digugurkan dosa-dosanya melalui sakit itu dengan catatan kita sabar. Mayazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'at. Setiap manusia, setiap laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan akan selalu mendapat cobaan, baik pada dirinya, kepada anaknya, atau kepada hartanya. Dan semua itu bisa menghapus dosanya hingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Ini luar biasa. Jadi ujian yang diberikan kepada kita melalui sakit kita, bisa juga ujian yang diberikan kepada anak kita, bisa juga kepada harta kita. Allah itu menginginkan kita bertemu Allah itu dalam keadaan sudah bersih. Kenapa? Karena kesedihan-kesedihan kita, kegelisahan kita, penderitaan yang kita alami itu dengan kesabaran itu menjadi penebus dosa-dosa kita, sehingga Allah menginginkan kita bertemu dengan Allah itu dalam keadaan sudah bersih. Jadi kalau begitu bersyukur kita sakit di satu sisi. Sakit itu adalah nikmat. Ya. Jangan kembali kepada cerita yang laki-laki tadi. Kalau mau lihat ahli neraka itu karena tidak pernah sakit gitu. Jadi ini menjadi penghapus dosa. Nah, ini yang menarik. Ubay bin Ka'ab itu sampai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyatakan begini, apa yang didapat dari orang yang sakit, yang sabar itu? Kemudian Rasulullah menyatakan semua itu akan menjadi penghapus dosa. Ubay bin Ka'ab ini rupanya ini agak nyimpang sedikit pemikirannya. Apa yang didapat ya Rasulullah? Dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, walaupun sedikit ya Rasulullah? Iya. Walaupun tertusuk duri, bahkan lebih ringan dari tertusuk duri, itu akan menjadi penghapus dosa. Ubay bin Ka'ab itu berdoa sama Allah. Dia itu minta diberi demam, diberi sakit, tapi dengan catatan jangan sampai meninggalkan sakitnya itu, sampai meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan haji dan umrah, meninggalkan jihad. Artinya tidak sampai terhalang untuk sholat jamaah sakitnya itu, tapi sakit, tapi tidak terhalang sholat jamaah, haji dan umrah, dan berjihad. Akhirnya Ubay bin Ka'ab itu semua orang tahu. Kalau ketemu Ubay bin Ka'ab itu suhu tubuhnya tinggi terus, panas terus, sampai meninggal itu gitu. Berdoa kepada Allah. Tidak ada yang berdoa begitu, tidak ada. Ada yang berdoa begitu, tahu sakit penggugur dosa, sakit terus ya Allah, tak ada apa, tidak ada. Yang ada apa? Sakit pening sedikit ke apotek sudah ya. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menuturkan riwayat bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi al-khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdi asy-syarr amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Bila Allah mengendaki kebaikan terhadap hambanya, dia akan menyegerakan hukuman terhadapnya di dunia, dan bila Allah menghendaki keburukan atas hambanya, dia akan menangguhkan hukuman terhadapnya akibat dosanya, sehingga orang itu akan datang dengan membawa sepenuh dosanya pada hari kiamat. Oh, Tirmidzi. Luar biasa ini.
Jadi sebenarnya Allah itu ketika kita sakit itu sayang sama kita. Karena Allah itu ingin bertemu kita dalam keadaan sudah bersih. Tapi kalau orang tidak pernah sakit terus, padahal dia suka berdosa, maka Allah berarti sebenarnya membiarkan orang itu dan nanti di hari kiamat dia akan dibalas dengan dosa-dosanya itu. Kembali ke yang tadi itu. Bisa jadi yang pemuda tadi itu adalah seperti ini. Dia banyak melakukan dosa, tidak pernah sakit. Jadinya dia bawa dosanya itu karena tidak ada yang digugurkan atau tidak diampuni. Bawa dosa-dosanya yang banyak itu menghadap Allah. Alhamdulillah. Masih panjang sebenarnya. Yang kedua, bila sabar dengan sakit itu, Allah akan catat itu sebagai sebuah amal kebaikan, lalu diangkat derajat kita dan diberikan pahala yang besar. Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah bersabda, "Ma daraba 'ala mu'minin irkun qad illa hattallahu anhu bihi hati'atan wa kataba lahu hasanatan wa rafa'a lahu darajah." Tidaklah urat badan seorang mukmin gemetaran karena sakit, melainkan dengan itulah Allah menghapus satu kesalahan darinya, mencatat satu kebaikan baginya dan meninggikan derajatnya. Jadi setiap kita gemetaran sakit itu, menahan sakit itu, Allah ampuni dosa kita. Lalu kemudian riwayat ini menyatakan akan diberikan pahala, ditinggikan derajat kita dengan sakit itu. Syuda'un mu'min aw sakatun yusakuha aw say'un yu'dihi yarfa'ullahu biha yaumal qiyamah darajatan wa yukaffiru biha anhu dzunubahu. Pusing yang dialami seorang mukmin atau duri yang menusuknya atau sesuatu yang menyakitinya, dengan semua itu Allah akan meninggikan derajatnya pada hari kiamat dan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ketika tadi itu Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, apa balasan pahala orang yang menderita sakit itu? Nabi menjawab, tajril hasanat ala sahibiha mahtuli ja'alai qadamun aw duriba alaihi irkun. Selama dia sakit itu, bersabar dengan penderitaan sakitnya itu, pahala terus mengalir kepadanya sepanjang kakinya menggigil dan urat badannya gemeteran. Luar biasa kan? Jadi kalau begitu sakit itu menjadi sebuah anugerah, menjadi sebuah nikmat. Tapi tidak usah diminta, Pak, ya, tidak usah diminta. Cuma saat kita sakit lalu bersabar, luar biasa. Abu Hurairah berkata, tidak ada sakit yang pernah ku alami dan lebih kusukai andaikan sakit kecuali demam. Karena dengan demam itu semuanya akan terasa sekali. Semua anggota tubuh itu akan dapat bagian dari pahala itu. Itu kata Abu Hurairah. Habib Al-Hirani juga bercerita, aku pernah dijenguk oleh Al-Hasan. Saat sakit Al-Hasan berkata, ya Habib, bila kita hanya diberi pahala atas apa yang kita sukai, maka betapa pahala itu akan sedikit buat kita. Sungguh Allah itu maha mulia, akan menguji hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak disukai, dan itu akan memberikan pahala yang jauh lebih besar. Nah, ini untuk kita pahami bersama. Jadi ada kalanya ini yang jauh lebih dahsyat lagi. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kedudukan yang tinggi kepada kita. Allah menyiapkan kita kedudukan yang tinggi sebenarnya nanti di akhir. Tapi karena amal kita itu tidak nyampe, amalnya tidak nyampe untuk kedudukan tinggi itu, maka lalu kemudian Allah memberikan ujian-ujian kepada kita. Nah, dengarkan hadisnya. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yakuna lahu indallah al-manzilah ar-rafi'ah, fama yablughuha bi amalin, fama yazalullahu yabtali bima yakrah hatta yuballighuhu iyyaha." Sungguh boleh jadi seorang benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi nanti di sisi Allah. Namun dia tidak bisa sampai ke kedudukan itu karena amalnya itu tidak sampai gitu. Kecuali Allah kemudian beri sesuatu yang dia tidak sukai sebagai sebuah ujian hingga Allah membuatnya layak mencapai kedudukan itu. Ini dalaman hadis ini luar biasa kan, Pak. Di riwayat yang lain itu luar biasa juga.
innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yuballighuha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi summa sabbarahu ala dzalik hatta yublighul manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Bila seseorang hamba sudah ditetapkan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, namun dia tidak bisa meraihnya dengan amalnya, maka Allah akan menimpakan ujian kepada badannya, ujian kepada hartanya, atau ujian kepada anaknya. Kemudian Allah membuatnya mampu bersabar menjalani semua ujian tersebut, sehingga dia sampailah kedudukannya yang tinggi itu di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat Abu Dawud. Luar biasa. Saya pernah di Jakarta itu melihat ada beberapa keluarga yang diuji oleh Allah dengan anak yang autis, punya anak yang Down syndrome dan sebagainya. Sabar. Sampai dia pernah menangis ketika cerita di rumah sakit itu, saya Pak habis mobil saya untuk anak saya. Walaupun dia, karena ini amanat Allah. Luar biasa. Anaknya kena autis. Anaknya Down syndrome sudah autis lagi. Tapi ini amanat Allah. Saya habis jual mobil saya tidak ada masalah. Karena saya ingin amanat Allah. Saya ingat dua orang cerita ibu itu luar biasa. Satu ibu itu sayangnya luar biasa sampai cerita begitu. Disabari Pak. Tapi ada satu ibu yang lain yang sama mendapatkan ujian dari Allah. Anaknya begitu itu tidak terima dia. Dia bicara seperti kepada anak normal. Buat nah jalan patepak nah gitu kalau bahasa Maduranya, sambil ditendangi gitu. Padahal sudah tahu anaknya seperti itu. Masya Allah. Dua orang yang berbeda. Disitulah karena dia tidak paham tentang hadis Rasulullah. Seandainya dia paham, mungkin ibu ini akan diberi kedudukan tinggi oleh Allah, tapi amalnya tidak sampai, lalu kemudian dapat ujian amanat oleh Allah. Tapi dia tidak terima, itu salahnya di situ. Jadi kalau ngaji dengan benar itu luar biasa Pak. Disayang itu anaknya yang begitu. Disayang walaupun dalam keadaan sakit. Kita pun dalam kondisi sakit itu juga nikmat. Kalau kita sudah berusaha untuk menjadi sehat, tapi suatu saat diuji dengan sakit itu. Yang ketiga, dengan sakit itu juga sebagai penyebab masuk surga. Nah, ini luar biasa. Sudah pernah saya ceritakan ada seorang perempuan yang sakit ayan. Lalu minta didoakan kepada Rasulullah sembuh. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, beri pilihan. Kalau kamu tetap seperti ini maka balasannya surga. Tapi kalau aku doakan kamu sembuh, tapi nanti kamu akan dihisap amalnya. Ternyata perempuan ini memilih sabar, tetap dengan sakitnya. Cuma dia minta doakan kepada Rasulullah ketika kumat, ayan jangan tersingkap karena dia malu. Ya, auratnya kelihatan sama orang. Itu yang didoakan sama Rasulullah. Ini kan pilihan dari Rasulullah. Itu luar biasa tuh Pak. Jadi sakit itu bisa menyebabkan menjadi masuk surga. Saya singkat aja. Kemudian menjadi terhalangnya dari api neraka dengan sakit itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-humma haddu kulli mu'minin minan nar." Demam itu merupakan pengganti jatah setiap manusia dari api neraka. Ini juga luar biasa. Nah, perlu dipahami saat kita dalam kondisi sakit itu, ketika kita sakit pun ternyata Allah menyuruh malaikatnya untuk mencatat kebaikan-kebaikan amal yang biasa kita lakukan pada saat sehat. Luar biasa. Bapak Ibu waktu sehat itu biasa sholat jamaah, biasa mengamalkan amalan-amalan tertentu, lalu tiba-tiba diberikan ujian Allah sakit. Tidak seperti biasanya. Allah perintahkan malaikat catat itu. Dia itu tidak sedang ke masjid, tidak sholat jamaah, hanya karena sakit. Catat itu. Itulah bahagianya ketika dalam kondisi sehat kita melakukan amal-amal kebaikan, dan ketika diberikan ujian sakit lalu kemudian kita sabar. Beda kalau tidak sakit ya memang sudah tidak ke masjid, apalagi sakit tambah tak ke masjid, itu lain lagi ceritanya. Jadi kebiasaan kita waktu sehat itulah yang dinilai. Nah yang kelima itu sakit mengembalikan hamba kepada Rabbnya. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Jadi ujian kebaikan ataupun kejelekan itu akan mengembalikan kepada Allah.
Orang-orang yang punya hati seperti itu, dia akan kembali kepada Allah. Dengan sakitnya dia banyak berzikir kepada Allah. Ya, Allah yang diingat, Allah yang diingat. Betapa luar biasanya kita butuh kepada Allah. Nah, yang keenam, saat orang beriman itu dalam kondisi sakit, dia akan lebih bersih hatinya. Dia kan kalau sehat terus, wah, mun kok sehat, ada mulai sombong kan dikit kan, kok gak pernah sakit, terus ujub ada dah, itu bahaya itu. Nah dengan sakit itu diuji supaya kemudian ambu cak bong sombong, badai beri gege bagus itu Allah ya. Cuk pas lah cuk, men kok sehat meng ada itu. Covid ada tak mak semak. Jadi ujub tuh, jadi sombong. Nah kalau sakit itu kan ketika sudah hari ya beremam, ya Allah. Padahal beri kok mak gogo ya. Jadi membersihkan hati itu. Orang beriman itu seperti itu. Katanya Ibnu Qayyim itu dalam Syifaul Alilnya, bila tidak dengan ujian sakit itu, banyak orang jadi sombong dan ujub dan bahkan perilakunya seperti Fir'aun. Fir'aun tidak pernah sakit. Oh, lalakuan apa dengan Fir'aun? Kalau tidak pernah sakit. Hatinya itu dibersihkan dengan sakit itu. Dan tentu yang terakhir itu adalah dengan sakit itu dia akan peduli kepada orang yang nanti sakit. Ya, dia bersyukur pada Allah. Di sisi lain dia juga akan peduli kepada orang yang sakit. Jadi nanti ditolong. Makanya bagian dari keutamaan orang yang menjenguk orang sakit itu luar biasa. Jadi orang yang rajin menjenguk orang sakit itu pertama seolah-olah seperti ada di kebun surga. Senang tuh. Jenguklah orang sakit. Yang kedua, pada saat itu juga para malaikat mendoakan. Jadi ketika kita pergi ke orang sakit itu, kamu orang baik, perjalananmu baik, maka tempatmu adalah dekat dengan surga. Kalau kita ya marid. Dan yang ketiga, dalam satu riwayat disebutkan bahwa kita akan menemukan Allah di sana. Kita akan menemukan rahmat dan pahala Allah di orang yang sakit. Nanti di akhirat Allah akan mengatakan pada seorang hamba, Fulan, kenapa engkau tidak menjengukku pada saat aku sakit? Tuhan, engkau raja di raja, tidak mungkin sakit. Lalu Tuhan mengatakan, pada saat si Fulan bin Fulan sakit, kamu tidak menengok. Padahal andaikan kamu datang ke sana, ada aku di sana, kata Allah. Apa ndak hebat? Dan yang terakhir itu, yang keempat itu, orang yang menjenguk orang sakit itu dibarengi dengan 70.000 malaikat. Kalau dia datang pada waktu malam sampai pagi itu mendoakan, meminta kebaikan pada kita dan meminta ampunan, malaikat yang mendoakan kita. Dan kalau kita datang waktu pagi maka sampai malam malaikat mendoakan kita, maka rajin-rajinlah sekarang ya di program untuk jenguk orang sakit. Apalagi sekarang banyak orang sakit ya. Habis dari ini saya sering bilang sama murid-murid, nah kalau kamu mau doamu terkabul, 70.000 malaikat ada di kamu. Caranya bagaimana Pak? Datang ke orang sakit itu sambil doakan ikhlas. Datang ke sana doakan dengan baik. Kamu diikuti 70.000 malaikat mendoakan kamu kebaikan. Maka saat itu kamu berdoalah apa yang menjadi hajat kamu. Ini kan mengilmui seperti ini. Supaya kita menjadi orang yang, tapi tentu sekali lagi ketika kita sakit, catatannya pertama harus bersabar. Bersabar itu kemarin rukunnya sudah disampaikan. Rukun sabar itu apa? Satu, menerima, tidak benci terhadap apa yang diberikan atau kejadian apapun yang diberikan Allah kepada kita. Menerima hati loh ya, hati tidak boleh jok Allah. Wah itu bahaya itu. Atau yang kedua, menerima juga lisannya, hati-hati tidak ngomong berkeluh kesah. Ngomong sakit itu boleh. Kaki saya sakit, kepala saya sakit. Rasulullah pernah begitu, tetapi tidak mengeluh. Ya, tidak mengeluh. Bedakan antara mengeluh dengan tidak terima atau bercerita saja, tapi tidak mengeluh, tidak terima dengan takdir Allah, itu beda. Jadi hati-hati omongannya. Omongan yang kemudian digambarkan dalam Al-Quran yang luar biasa itu adalah Nabi Yakub itu yang mengatakan innama asku basi wa huzni ilallah. Jadi cuma aku mengadukan pada Allah kesedihanku. Hanya curhat sama Allah. Itu namanya sabrun jamil. Kesabaran yang indah itu curhat saja sama Allah.
Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahim, itu Nabi Ayub. Jadi tidak menyalahkan Allah. Ini hebatnya Nabi Ibrahim pun mengatakan wa idza maridtu fa huwa yasfin. Jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Tidak menyatakan kalau Allah sakitkan aku, tidak. Jika aku sakit. Karena menimpali kepada dirinya sendiri. Jadi bukan Allah yang disalahkan, tapi Allah yang kemudian dimintai tolong. Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Saya lagi menderita begini, Allah lah yang maha memberikan kasih sayang. Jadi tidak menyalahkan. Itu omongan-omongan. Tapi kalau omongan itu berbahaya ya. Yang kemudian omongan-omongan yang tidak sabar itu, engkau lah kartare malah sakit. Tapi berumma ya Allah, nah, itu sudah tidak bagus. Itu berbahaya. Dan apalagi tidak sabar dengan sakit kita. Maka di dalam hadis disebutkan la yatamanna yanna ahadukumul maut min durrin nazala bihi fa in kana la budda fa'inan falyakul Allahumma ayni makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Enggak boleh sampai kemudian meminta pada Allah, matikan saja. Kalaupun harus dalam posisi tidak kuat, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, jika hidup ini masih akan baik buat aku, maka hidupkan. Tapi kalau mati lebih baik buat aku, maka matikan saja. Itu terakhir. Lalu kemudian saat sakit tetaplah baca Al-Quran, berzikir, berpenampilan baik. Tetap kita tampakkan yang baik sebisa yang kita bisa. Tetap beribadah sesuai kemampuan kita. Lalu kemudian yang keempat, berobat. Memang berobat itu para ulama berbeda. Secara umum hukumnya menurut jumhur ulama, jadi kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan sebagian Hanabila itu menyatakan hukumnya berobat itu mubah, cuma boleh saja. Hanya kemudian yang mengatakan wajib berobat itu adalah sebagian ulama madhab Hambali. Bila diketahui bahwa dengan berobat itu akan sembuh. Jadi hukumnya cuma mubah saja. Cuma kelompok Hanabilah lah sebagian kelompok yang menyatakan wajib berobat. Apa dasarnya? Dasar yang mengatakan tidak wajib itu riwayat tadi itu tentang perempuan yang ayan tadi. Rasulullah ndak ya kamu berobat aja ndak ya, tapi memilih kalau kamu begini, itu yang dijadikan dasar tidak wajibnya berobat. Tapi dasar wajibnya berobat itu adalah pertama perintah dari Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat bertanya, apakah saya harus berobat ketika sakit? Itu Rasulullah menjawab, tadawaw fa innallaha lam yada' da'an illa wada'alahu dawa ghaira da'in wahidin al-haram. Berobatlah kamu kalau sakit, karena sesungguhnya Allah menurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya, kecuali penyakit tua atau usia lanjut. Nah, di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan wala tulqu bi aidikum ilat tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, orang yang sakit terus dibiarkan saja, itu bisa jadi menjadi orang yang binasa dengan itu. Bagian dari supaya kita tidak binasa adalah berobat. Itu dasar kita berobat. Lalu kemudian hadis Usama bin Zaid, ketika ada ketahuan di sana ada banyak kelompok orang sakit, jangan ke sana. Begitu kamu juga di situ kamu sakit semua, jangan keluar. Itu bagian dari petunjuk dari Rasulullah bahwa kita wajib untuk berobat. Nah, bagaimana kedua pendapat yang berbeda ini? Maka kemudian ulama menyatakan bahwa secara umum maka kita harus berobat. Kalau itu sudah bisa dengan usaha ikhtiar itu akan menjadi sembuh. Tetapi tidak semua penyakit harus kemudian kita berobat. Ada sakit-sakit yang perlu kita buat untuk menjadi penggugur dosa, itu apa? Makanya saya bilang kalau dalam mohon maaf sekali lagi masalah keluarga, karena saya selalu menyampaikan bimbingan keluarga itu, kalau istri bapak itu cuma sakit pilek sama batuk-batuk kecil, tidak usah cepat-cepat bawa ke apotek. Sebenarnya obatnya ada di suaminya. Kasih aja nafkah batin, itu sembuh. Sebenarnya itu kode, Pak. Kode karena bapak ibu itu lama tidak ngasih. Tidak usah. Iya benar itu. Jadi pilek batuk itu sebenarnya itu sebenarnya minta keramas. Cuma bapak itu yang kemudian kadang tidak paham. Cuk ke apotek dek ya, tak bisa itu. Pakun tak sembuh. Itu kesalahan bapak itu ya. Nah, terakhir ini terakhirnya terus ini. Karena ini betul-betul terakhir ini. Jadi macam pengobatan itu ada 3 saja.
pengobatan herbal atau alamiah yang dikenal dengan al-adwiyah at-tabi'iyah itu ya. Jadi Rasulullah pernah begitu. Ada orang yang datang kepada Rasulullah sakit perut, diare gitu, kasih minum madu itu misalnya sampai beberapa kali. Artinya berarti ini adalah obat natural. Yang kedua pengobatan al-adwiyah al-ilahiyah itu pakai ayat-ayat Al-Qur'an atau yang kita kenal dengan ruqyah. Jadi kalau sakit ini baca Al-Fatihah segala macam. Kalau sekarang tak nedes itu. Kalau dulu Rasulullah sembuhkan dengan Al-Fatihah 7 kali itu sembuh. Kalau kita sudah macam-macam ayat tidak sembuh-sembuh itu ya. Berarti yang ngobatin belum banyak itu. Banyak dosanya. Rasulullah begitu ya. Tapi itu pengobatan secara tabi'iyah, kemudian juga pengobatan secara ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah kombinasi. Jadi Rasulullah pernah juga dalam satu riwayat itu kena kalajengking juga. Lalu setelah itu dibunuh oleh Rasulullah. Selesai itu Rasulullah kemudian kasih air dengan garam. Itu kan berarti pengobatan alamiah gitu ya, sesuai dengan penelitian gitu bahasanya di saat itu. Lalu kemudian sambil membaca Al-Falaq An-Nas. Jadi kombinasi dari itu. Selain itu jangan, artinya jangan kedukun, jangan hal-hal yang kemudian berbau dibantu jin, bantu kesirikan dan sebagainya. Teruslah, kenapa? Karena sakit itu bisa menjadi sebuah anugerah, menjadi kado terindah buat orang-orang untuk menggugurkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, bisa menjadi pengangkat derajatnya, bisa menjadi kemudian dia diampuni dosa-dosanya, menjadi penyebab dia masuk surga dan terselamatkan dari api neraka. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Zikirannya jangan lupa Bapak Ibu, zikirannya nanti lupa itu, malah penjelasannya yang banyak. Zikirannya kalau ketemu gimana? La ba'sa tahurun insyaallah itu. Kemudian baca doa gimana? As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfik. Itu 7 kali di dekat orang sakit insyaallah akan sembuh. Atau kemudian pakai baca bismillah. Lalu baca doa yang sudah kita kenal, adhibil ba'sa rabban nas isfi. Antas safi la sifa illa sifauka sifaan la yugadiru saqama. Insyaallah itu bisa membantu. Doa dengan hati dan keyakinan sekali lagi bahwa setiap apapun yang terjadi pada kita pasti punya nilai, karena memang menakjubkan menjadi orang beriman itu ditimpa kebaikan dia bersyukur dan itu baik buat dia, dan ketika ditimpa dengan ujian-ujian yang tidak baik itu juga adalah menunjukkan dia kesabaran dan itu adalah baik. Menakjubkan menjadi orang mukmin karena kunci surga adalah dengan syukur dan sabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.